bisa. Mbak Hera, waktu awal masuk memang sudah terlihat watak dari Bu Erin ini suka marah-marah atau malah baik di awal? Ya awalnya sih saya nggak nyangka ya, cuma karena udah beberapa hari kerja di situ sering dimaki-maki, saya pun udah bilang ke San, saya kayaknya nggak betah deh di sini soalnya sering berkata kasar kan, sering tolol, bego kamu, gembel gitu udah ada hari. Tapi pernah nggak sih suatu saat suatu hari mood dia berubah gitu jadi baik atau? Ya kalau lagi baik ya dia nggak marah-marah, tapi kalau lagi itu lagi nggak baik ya moodnya gitu maki-maki. Tapi biasanya dia melampiaskan marahnya itu memang. Hola bestinya kata Ani, Besti polemik perseteruan Erin dengan ART-nya yang telah melayangkan laporan hukum atas dugaan penganiayaan tak hanya terus bergulir, namun juga masih jadi sorotan Besti. Meskipun Hera sang ART yang juga telah dilaporkan balik Erin dengan dugaan pencemaran nama baik, namun dukungan online terlihat banyak ia dapatkan dari para netizen. Diduga juga disindir oleh Tessa Mariska melalui unggahan di akun TikToknya yang diduga meragukan terkait CCTV yang telah dibawa sebagai bukti untuk membantah tudingan kekerasan. Tak hanya menduga video tersebut bisa saja sudah diedit, namun Tessa juga merasa apa yang dilakukan sang nyonya lantaran udah kebingungan. Sementara itu di sisi lain Erin yang mengaku telah dihujat se-Indonesia ini justru seraya slay Besti. Melalui unggahan story Instagramnya, Erin membahas tentang balasan kebaikan terhadap temannya yang mengirimkan bingkisan oleh-oleh. Cerita si Nyonya kok semakin meragukan. Nyonya and the gang, ya kan, ala-ala angels gitu. Meragukan, ada CCTV, ada bukti si ART menarik-narik si Nyonya. Gak masuk di otak gue, ART menarik si Nyonya. Mungkin menarik si Nyonya karena handphonenya diambil, jadi ART itu mengambil handphonenya. Kalau menurut gue, karena gak masuk di akal seorang ART yang berada di rumah si Nyonya, ART-nya berani menarik lengan si Nyonya, itu gak masuk akal. Apakah CCTV yang diserahkan sudah diedit-edit, ataukah memang itu nyata sebenarnya? Aku bingung Nyonya. Semakin hari semakin membingungkan. Apa ini bentuk tanda sebagai orang yang kebingungan dengan pasal yang diajukan sama ART, penganiayaan. Aduh, jadi kemana-mana nih mental nih. Wow, udah kayak main bola, tau gak sih? Nyak. Perihal rekaman CCTV rumah yang diklaim Erin sebagai bukti membantah segala tudingan Hera, ternyata diakui oleh Hera pada masa awal-awal pelaporannya. Hera justru menyebut lokasi kejadian saat ia diduga mengalami kekerasan justru tempat yang tidak ada CCTV-nya. Hal ini pun kembali ramai menyebut kalau dalam rekaman CCTV yang ada justru Hera lah yang diduga menarik Erin. Gak cuma itu aja, Erin yang sebelumnya juga mengaku siap membawa saksi, justru disebut Hera juga tak ada saksi yang melihat kejadiannya secara langsung. Erin yang diduga telah habis kesabaran karena framing buruk terhadapnya ini pun seraya menolak damai. Meskipun permintaan maaf akan diterima, tapi katanya kalau laporan tetap cenah Besti. Akhirnya CCTV nggak Mbak Hera sebagai bukti? Ya ada di situ CCTV-nya. Ada. Berarti buktinya saksian Mbak Hera ada lagi mungkin atau gimana? Dari teman yang ngelihat secara langsung gitu kejadiannya. Nggak ada. Akhirnya pas apa? Ya hari itu malamnya dia. Oh jadi pemukulan dengan sapu lidi itu pagi dan Siang, sore jam 3 sore. kemudian dilanjutkan lagi dengan Ditendang. Dan itu dia pakai mukena sholat asar. Tendang saya. untuk saksinya yang melihat. ada lagi nggak Mbak Hera selain itu Mbak Hera? Nggak ada sih. Tapi teman-teman yang lain dapat perlakuan yang sama juga nggak Mbak? Nggak sih, cuma maki-maki aja. Oh berarti belum baru kekerasan fisik baru Mbak Hera doang? Kekerasan fisik baru Yang Mbak Hera doang? Hera rasa itu apa pas ditendang itu sekencang apa kalau boleh tahu?
Dia sama saya terjengkang di depan dia. Bera mungkin ada berapa RT mungkin di rumahnya Mbak Erin? ART ada 3. Berarti 2 masih berada di rumah. Kurang tahu, tadinya masih ada, sekarang nggak tahu. Mbak Hera, boleh tahu nggak sih Bang kalau Indra. biasa pemicu kemarahan dari Mbak Erin tuh apa sih selain kerjaan tidak beres mungkin? Kamera Mbak. Ya mungkin karena menurut dia kerjaan kita salah mulu katanya. Ya itu gara-gara hordeng nggak dibuka, pintu kamar mandi nggak ditutup. Terus ada aja dia meriksa kayak tong sampah diperiksa ada debu gitu, dikomentarin sama dia, marah lagi, dia maki-maki saya lagi. Katanya, kamu tolol, kamu bego, kamu nggak bisa kerja. Tahu nggak ini tuh rumah mewah bukan kayak rumah kamu gembel. Emang suka marah-marah gitu Mbak Erin, suka marah-marah ya? Dia sering marah-marah, maki-maki itu biasa. Bahkan kata-kata kasar seperti itu. Belum, 1 bulan juga belum. Kan saya masuk tanggal 30. 2 hari lah. Iya. 30 Maret. Belum. Sampai sekarang belum. Barang-barangnya sudah dibalikin belum Mbak? Mbak Hera, kalau boleh tahu gajinya berapa sih Mbak? Yang ditawarkan beliau 3 juta. 3 juta, pekerjaannya seperti apa? Cuci, gosok, bersihin kamar, lantai atas. Itu pulang pergi ke rumah atau nginepnya ditinggalin Nginep di situ. Sudah ada tahan KTP atau masih? Iya, ditahan KTP. Sampai sekarang masih? Masih di sana. Mbak Hera, waktu awal masuk memang sudah terlihat watak dari Bu Erin ini suka marah-marah atau malah baik di awal? Ya awalnya sih saya nggak nyangka ya, cuma karena udah berapa hari kerja di situ sering dimaki-maki, saya pun udah bilang ke dia, San, saya kayaknya nggak betah deh di sini soalnya sering berkata kasar kan, ya sering tolol, bego kamu, gembel gitu udah kasarnya. Tapi pernah Tapi nggak yang sih 2 orang suatu lainnya suatu hari mood masih dia baru berubah pada gitu lama, Mbak? jadi baik atau Ya kalau lagi baik ya dia nggak marah-marah, tapi kalau lagi itu lagi nggak baik ya moodnya gitu maki-maki. Tapi biasanya dia melampiaskan marahnya itu memang ke ART-nya atau gimana Mbak? Iya, ke semua ART ditolol-tololin udah biasa. Tapi ke anak-anak nggak ada berarti ya? Enggak. Marah-marah yang lainnya kerjanya baru apa juga apa udah lama juga? Bukan anak-anak. Kalau ART yang lain juga sama kerja baru apa? Enggak, dia baru semua. Oh, baru Paling lama semua. itu saya di situ. Sebulan lama Mbak? Iya, paling lama itu. Tapi belum ada ya. Akhirnya kemarin harusnya setelah membuat laporan itu Mbak Hera datang ke kantor polisi. Kata Mbak Mia, Mbak Hera belum bisa ketemu orang. Nah itu dampaknya seperti apa ke Dia Mbak Hera sendiri? Keadaannya kan kepala saya sakit, pusing, terus habis dicakar kan perlu gitu butuh istirahat. tapi Bu Takutan Erin juga sama si trauma. Bu Erin membantah kalau melakukan Iya, yang bekas sakar. Bu Erin membantah kalau melakukan penganiayaan itu ya. Ya gini ya wajar lah ya kan. Artinya kan kemudian laporan ini tentu tidak akan diterima kalau tidak ada visum, kan seperti itu. Hanya dapat diterima laporan kaitan dengan penganiayaan apabila telah ada visumnya kan begitu. Mbak Hera, waktu awal masuk memang sudah terlihat watak dari Bu Erin ini suka marah-marah atau malah baik di awal? Ya awalnya sih saya nggak nyangka ya, cuma karena udah berapa hari kerja di situ sering dimaki-maki, saya pun udah bilang ke dia, San, saya kayaknya nggak betah deh di sini soalnya sering berkata kasar kan, ya sering tolol, bego kamu, gembel gitu udah kasarnya. Tapi pernah Tapi nggak yang sih 2 orang suatu lainnya suatu hari mood masih dia baru berubah pada gitu lama, Mbak? jadi baik atau Ya kalau lagi baik ya dia nggak marah-marah, tapi kalau lagi itu lagi nggak baik ya moodnya gitu maki-maki. Tapi biasanya dia melampiaskan marahnya itu memang Ya itu gara-gara hordeng nggak dibuka, pintu kamar mandi nggak ditutup, terus ada aja dia meriksa kayak tong sampah diperiksa ada debu gitu, dikomentarin sama dia, marah lagi, dia maki-maki saya lagi. Maaf, mohon maaf, saya bukannya nggak mau damai, tapi nama baik saya sudah rusak, apalagi dengan fitnahan seperti ini. Teman-teman saya semua jadi menilai saya, wah Erin kok begitu ya. Maksudnya ini framingnya udah sangat jelek sama saya, sangat memojokkan, dan nama baik saya dong ini harus dipertarungkan se-Indonesia menghujat saya dengan tuduhan yang dia bilang katanya saya mencakar, mencekik, apalagi menendang, menodong pisau. Itu sangat keterlaluan, maksudnya udah sangat luar biasa fitnahnya. Bu Erin membantah kalau melakukan Dia yang bekas sakar. Bu Erin membantah kalau melakukan penganiayaan itu ya. Ya gini ya wajar lah ya kan. Artinya kan kemudian laporan ini tentu tidak akan diterima kalau tidak ada visum, kan seperti itu. Hanya dapat diterima laporan kaitan dengan penganiayaan apabila telah ada visumnya kan begitu. Terlapor boleh punya hak untuk kemudian membantah. Ya nanti itulah penyidik kemudian membuktikannya kan, membuktikan laporan kami tersebut terpenuhi unsurnya atau tidak, kan seperti itu gitu loh. Karena kan memang ini udah pembunuhan karakter ya.
Walaupun misalnya Kak dia datang, Bu, saya minta maaf bilang gitu. Itu nanti bicara. Memaafkan ya, tapi laporan tetap cabut apa Ibu? Laporan kerja. Konflik perseteruan Hera dan Erin yang masih memanas makin ramai ketika Hera dan kuasa hukum serta LPSK terlihat hadir dalam RDPU bersama Komisi 3 DPR RI terkait dugaan kasusnya. Dan menariknya kubu Erin yang juga ternyata datang ke sana namun tak masuk lantaran belum diberikan undangan mengaku tidak kecewa. Namun kubunya menghimbau agar Erin juga mendapatkan keadilan yang sama dengan juga diundang untuk didengarkan pendapatnya. Terlebih hasil kesimpulan dari RDPU tersebut, laporan Erin terhadap Hera diminta untuk dihentikan. Sementara laporan Hera terhadap Erin justru diminta untuk ditindaklanjuti. Lalu bagaimana ART dan mantan ART melihat konflik Hera versus Erin yang hingga kini memanas? Kerja di sini kamu gimana rasanya? Mungkin yang dirasain sama nggak sama ART sebelumnya? Yang dirasain cuman mungkin ibu emang kalau misalkan kerja itu harus sesuai apa yang dia ucapin, harus sesuai, jangan melenceng. Pasti kalau misalkan nggak sesuai apa yang dia omong pasti ibu akan sedikit marah. Kasih tahu juga kamar mandi harus ditutup. Mbak Hera susah dikasih taunya karena mungkin lupa atau entah apa, karena saya bagian di luar, Mbak Hera di atas. Jadi pas kejadian juga yang di atas itu saya nggak tahu, tuh cuman katanya gitu. Saya nggak terlalu tahu karena saya bagian di luar. Kalau misalkan Mbak Siti di dalam pasti tahu gitu. Kalau misalkan katanya pakai bajunya Nova, itu saya juga taunya katanya. Saya nggak tahu aslinya dia pakai apa enggak. Cuman katanya kata Mbak Siti iya pakai kayak gitu. Soalnya itu sih antara nyangka nggak nyangka ya, soalnya kan udah sering ketemu, maksudnya Bu Erin kayak apa, misalnya sampai kayak gitu mungkin saking fatalnya gitu. Itu sih. Sebelum saya ke situ juga udah ada cerita ini itu. Oh, berarti ketika dirimu masuk pun ada ART yang menceritakan. Maksudnya ada yang cerita gitu. Jadi ya gitu doang. Iya, hanya kata-kata doang sih yang kayak gitulah. Gak bisa disebutin. Udah sering. Tapi kan nggak terlalu pas jam itu emang ibaratnya bikin down banget, tertekan juga, jujur aja tertekan itu waktu itu. Kata-kata yang kasar, yang kurang pantas menurut saya ya bagi orang pendidikan gitu ya, apalagi orang terkenal itu kayaknya nggak itu seharusnya. Biasanya kesalahan seperti apa sih? Apa memang kesalahan kecil? Iya bisa jadi, kalau kesalahan kecil sih hanya omelan yang agak keras dikit ya. Kalau ibaratnya fatal emang kata-katanya wah itu doang. Enggak, di situ mah aslinya lebaran nggak boleh pulang gitu kan. Tapi kan waktu itu kan saya udah, Bu kalau saya ke situ maksudnya sebelum berangkat ke situ kira-kira apa ya boleh pulang nggak? Kalau boleh saya ke situ, kalau enggak ya enggak. Itu juga saya nggak tahu kalau saya kerja di rumah Bu Erin. Nggak tahu namanya siapa majikannya, gitu tempatnya di mana itu nggak tahu. Jika Hera mantan ART Erin melayangkan laporan kepolisian terhadap Erin atas dugaan kekerasan, berbeda dengan Erin yang merasa sangat dirugikan dan banyak mendapat sorotan tajam. Tak hanya membawa bukti CCTV, Erin pun mengungkap terkait perlakuan Hera yang dinilai tak pantas, mulai dari unggahan Hera yang mengumbar area privasinya hingga Hera yang merokok. Bahkan ia pun juga menunjukkan bukti tentang Hera yang mengaku pekerjaan di rumah Erin itu santai melalui unggahan Hera yang tengah mencari ganti untuknya. Selain itu, Erin pun juga melayangkan laporan terhadap Nia, penyalur Hera, yang diduga telah meng-up beritanya. Terlebih kondisi Hera yang mengaku mengalami dugaan kekerasan justru terlihat sehat dan bisa warawiri di media. Meski banyak menerima framing buruk, Erin yang sempat diisukan masuk daftar hitam penyalur ART ini justru menurut Fitri Salhuteru sang sahabat merupakan sosok yang tenang dan lebih banyak diam. Ini kan memang berawal kan memang diviralkan dari yang akun Nia dan Manik ini kan. Terus dia tiba-tiba udah bilang assalamualaikum, selamat pagi semuanya, tolong bantu up. Nah ini berarti kan udah ada unsur dengan sengaja untuk meng-up berita kita kan, berita. Terus ini di rumah, maksudnya dia langsung mengejudge ini adalah penganiayaan, terus dia bilang katanya saya mencekik, apa lagi lebih jelas di sini.
Yang katanya di sini saya mencekik, mengancam dengan pisau, menendang, memukul ke kepala ART, terus menahan gajinya. Ya pokoknya semuanya yang dituduhkan ini saya punya faktanya semua. Pokoknya faktanya kan udah ada semua di CCTV, dan nanti ada saksi-saksi yang di rumah saya yang melihat kan. Dan itu tidak benar ya Bu? Iya dong, nggak benar dong. Ini kan sebenarnya dia udah mau saya ganti kan dari 3 hari 1 minggu dia kerja di rumah, karena saya tahu nih kelakuannya udah nggak benar. Nah dari sini aja dia udah bilang, yang mau kerja mangga gantiin aku di sini, gaji 3 juta, kerjanya santuy. Ini nih Sehera ya, nih ya dari akunnya dia ngomong nih, kalau saya orangnya jahat atau apa, pasti kan dia udah ngomong-ngomong kan, oh maksudnya Ibu Erin jahat atau apa gitu kan. Tapi di sini dengan buktinya dia, saya bisa tunjukin, katanya kerja di sini santuy, HP bebas, temennya asyik-asyik, makanan bebas, free wifi, nggak ada potongan gaji. Tuh berarti dari sini aja sudah membuktikan kalau saya memang nggak ada yang seperti yang dituduhkan di sini. Jadi kan ini namanya udah fitnah dan pencemaran nama baik. Sangat ya, karena ini jauh dari kata praduga dan diduga. Ini belum ada proses yang membuktikan bahwa penganiayaan itu ada. Tapi saudari Hera ini sudah memframing sedemikian rupa, membentuk opini publik bahwa seolah-olah memang penganiayaan itu terjadi dan dilakukan oleh Ibu Erin gitu. Dan ini menurut kami sangat merugikan pihak klien kami ya. Saya meyakini gitu, Erin nggak seperti yang dituduhkan sama pembantu-pembantunya itu, karena kan saya udah cukup lama ya kenal Erin, kita sering jalan-jalan juga, terakhir kita jalan-jalan ke Eropa berapa belas hari, jadi saya sangat tahu keseharian Erin itu bagaimana. Orangnya kan lebih diem, lebih tenang gitu, makanya begitu ada berita yang dituduhkan terhadap Erin seperti itu, ya saya nggak percaya. Teman-teman media bisa lihat, apakah mantan ART itu keadaannya baik-baik saja, atau masih sehat walafiat, atau keadaannya itu luka parah? Kan kita semua masih bisa menilai ya kebenarannya itu. Jangan sampai mengandung ada suatu asumsi yang sebenarnya itu akan menjerat balik sendiri untuk mantan ART itu. Pak, tapi penganiayaan kan harus orang ada di rumah sakit, segala macam gitu. Iya betul. Tadinya kan Mbak bilang Hera sendiri nggak terluka parah seperti itu. Apakah penganiayaan itu harus si korban ada di rumah sakit, luka-luka segala macam? Begini Mbak, jadi framing ini kan dibuat seakan-akan bahwa klien kami itu adalah orang atau majikan yang sangat kejam. Nah, dari bukti dekoder itu semua terlihat jelas bahwa kinerja dari saudari Hera aja juga yang kurang baik, kurang benar. Tapi apa visi dan misinya dia ini harus menaikkan di media. Sedangkan hal-hal yang seperti itu kan harusnya bisa secara kekeluargaan. Saya sudah kirim pengganti 3 kali, tetapi dia menolak. Dia mintanya kita tuangkan orang semua di BAP tadi, semua dengan bukti chatnya, semua lengkap semua. Saya ada bukti semuanya. Jadi trauma nggak sih nyalurin ART mungkin ke pihak Bu Erin? Trauma, pasti jelas trauma. Dan saya nggak mungkin mau lagi. Nantinya sendiri untuk dari penyalur sendiri kayak makin banyak rulesnya nggak sih untuk mungkin maaf ya mungkin majikan-majikan yang akan mengikuti ART? Ya bisa jadi karena ucapannya Ibu Erin sendiri kan, karena dia melakukan seperti itu kan, ya bisa jadi gitu. Dia mengatakan somasi, dia bilang yayasan saya tidak benar itu. Jadi ya makanya saya ada bukti semuanya lah. Nanti saya jelaskan semua sesuai yang dijadwalkan oleh pengacara. Banyak di blacklist. Terakhir ya ART itu berat atau enggak? Ya benar lah, benar. Banyak di blacklist ya. Benar. Nah, dari saya itu juga mungkin saya jelaskan di sini. Yang penting saya ada bukti dan dibilang saya tidak datang secara baik-baik, sudah saya lakukan secara baik-baik. Yap Besti, ART dan majikan itu kan simbiosis mutualisme ya Besti. Pentingnya saling menghormati dan menghargai bukan arogansi. Semoga ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Dan masalah ini juga bisa selesai dengan cara terbaiknya ya Besti. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.